sakit hati yang begitu dahsyat mengenai perlakuan sang anak kepada dirinya, itulah yang nampaknya dirasakan oleh Ibunda Kalina Oktarani yang kini hanya bisa terdiam dan terbaring lemah hampir 2,5 tahun lamanya. Di balik keadaannya yang saat ini begitu memprihatinkan, Kalina diduga telah melupakan dirinya sebagai seorang ibu yang telah melahirkan mama dari Aska Corbuzier tersebut. Namun usut punya usut di balik kisah Kalina yang diketahui tidak memiliki kepedulian terhadap sang ibundanya, mantan suami dari Kalina, yakni Vicky Prasetyo, justru menganggap sosok Erlan Wardania sebagai ibundanya sendiri. Lantas, seperti apakah ungkapan dari Vicky Prasetyo mengenai hal tersebut? Ya sebenarnya sih bukan pro atau nggak pro ya. Mungkin hubungan anak sama ibu aja kalau gue sih. Ya berharap lah kalau yang lebih atau tersayangi ya tetap anak kandungnya lah. Kalau aku kan hanya ngurus sebatas ya bakti kita lah terhadap orang tua gitu. Ya udah nggak bisa dibalikin gitu loh. Ibaratnya gelas yang sudah pecah kan nggak bisa kita pungutin jadi satu untuk kita satukan. Tapi itu udah menjadi sebuah cerita sejarah lah buat aku maupun Kalina gitu loh. Yang pasti aku sekarang ya fokus untuk beberapa pekerjaan yang sudah ada. Kan banyak yang aku urusin selain anak-anak aku, keluarga besar aku. Juga aku harus urusin Mama En, kan kondisinya juga lagi sakit. Prihatin untuk kita bener-bener harus ada jam berapapun teleponnya beliau malam. Insya Allah aku selalu siaga buat beliau gitu-gitu sih. Ya kita berdoa aja semoga Allah membukakan pintu hatinya dia untuk bisa lebih punya nilai kepatuhan sama ibu. Apapun kalau ibu itu selalu akan menjadi junjungan tinggi untuk kita. Nggak beranilah itu area yang memang harus menilai seseorang gitu. Kita pribadi ya udahlah, yang penting ada rasa pengabdian gitu. Nggak ada yang namanya, mungkin bisa ada mantan istri tapi nggak ada yang namanya mantan ibu gitu. Jadi biar bagaimanapun dia selalu melekat sama kita. Baik, sangat baik. Ini aku komunikasi mau tinju, hati-hati nak gitu-gitu. Terus ya berdoa, ya aku nyiapin suster ataupun ART yang bisa buat handle mama, makannya aku aturin, nanti cek ke dokternya apa, ya di sela-sela waktu lah kita masih bisa, kita nggak tahu, mungkin kebaikan kecil ini yang bisa menolong kita saat nanti hisab, saat di akhirat nanti, kita nggak tahu, ada hablum minallah, ada hablum minannas, kita yakin lah ada suatu kebaikan kecil yang bisa menjadi penentu kita nantinya untuk Allah gitu. Nggak apa-apa, cuma kan semua udah pembuktian, udah memang ada cowoknya, memang ada pasangannya, ya udahlah masing-masing kepada personalnya gitu. Siapa? Aku masih. Ini hari ini aku siang. Sebelum tinju kan memang libur juga Sabtu, jadi aku bisa. Jujur Kalina itu, saya saat ini udah 2,5 tahun ya di tempat tidur ya. Rani itu nggak pernah datang ke sini, nggak pernah telepon saya. Saya telepon nggak pernah diangkat. Saya WA pun nggak pernah dibaca sama dia. Terakhir dia kesini tahun lalu November, 11 November waktu saya ulang tahun, sampai detik ini dia nggak pernah datang lagi kesini. Waktu menikah mereka kesini, memang saya yang nikahin mereka. Saya nikahin mereka karena saya menghindari fitnah ya. Jangan sampai ya, mereka kan orang-orang dewasa, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dari saya nggak tahu ya masalahnya apa, kan yang tahu Rani. Sepertinya dia punya dendam mungkin sama saya yang saya nggak tahu, cuma dia yang tahu. Kalau nggak dikasih tahu kan saya nggak tahu. Dia punya rasa kecewa sama saya dan saya nggak tahu apa itu. Kalau boleh saya katakan ini udah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan terhadap diri saya. Kenapa begitu? Karena dari awal saya sakit itu kan dia sama asistennya namanya Omen ya, yang urus saya. Itu panjang perjalanan saya. Seharusnya kalau Rani lebih peduli lagi sama saya, mungkin dari tahun lalu saya udah sembuh ya. Seharusnya kalau Rani lebih peduli lagi sama saya, mungkin dari tahun lalu saya udah sembuh ya. Perseteruan antara Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktarani nampaknya kian memanas. Usai keduanya saling serang yang bermula dari berbagai tudingan dari Vicky yang mengutarakan kelakuan sang mantan istrinya. Sempat membuat sebuah konferensi pers guna mengklarifikasi masalah yang dialami oleh dirinya. Secara terbuka telah membantah tudingan dari sang gladiator. Kini
Vicky Prasetyo pun akhirnya turut angkat bicara mengenai Kalina dan Ricky Mirza yang menepis kabar bahwa keduanya telah melakukan tindakan asusila. Lalu, seperti apakah tanggapan Vicky mengenai hal tersebut? Ya kalau menurut aku kalau ada data hotel itu kan mesin ya, maksud aku data akurat gitu loh. Itu data gitu loh, bukan bikinan gitu. Ya itu sih tinggal kembali kepada hati nurani masing-masing. Kayak kita misalkan check-in di hotel itu jam berapa kan ada semua akurat. Ya kan ada bahasa di situ. Sayang kamu bawain baju-baju ya, masa kayak begitu podcast bagaimana sih ngundang podcast begitu. Tapi udahlah masing-masing aja lah. Ya bebas lah. Mau apapun ranahnya dan mau apapun seperti apa, yang pasti ya saya semaksimal mungkin lah untuk bisa evaluasi diri aja masing-masing, nggak ada saling jago-jagoan, saling tegas-tegasan gitu loh. Evaluasi diri aja masing-masing di balik kesalahan ini, udahlah semua pada introspeksi dan tutup lembarannya habis. Saya cuma kasih tahu aja gitu, lebih baik daripada membicara hal tentang permasalahan ataupun jauh-jauh ngurusin hukum, mendingan urusin aja ibunya, kasihan gitu loh. Udah bawa ke rumah sakit, pulang udah. Ya walaupun misalkan sama laki-laki punya, anggaplah dalam 7 hari punya waktu 6 hari, minimal 1 hari ada buat ibu kita gitu loh. Ataupun masih sibuk juga, minimal ada 5 jam buat ibu kita, 3 jam masih berat juga, ada 1 jam buat ibu kita gitu lah. Maksud aku ya kita fokusin aja lah sama yang udah ada di depan, yang memang lagi membutuhkan kesulitan, ngapain juga sesuatu yang dibesar-besarkan ya. Ya nggak ada lah, nggak ada masalah bagi saya. Saya berbicara apapun ditanggungjawabkan. Nggak ada klarifikasi atau apapun. Yang ada kita ngurusin ibu aja, udah fokus ke situ aja.